Halo Alibaba semua, bertemu lagi dengan saya Chef Alibaba. Sama saya, Chef Kuplu. Dan ini Chef Kuplu. Chef, apa kabar Chef? Baik, Chef. Baik ya. Alibaba. Jadi gini teman-teman, hari ini saya coba sedikit berbincang dengan Chef Kuplu karena buat saya beliau ini boleh dikatakan master lah ya dalam bidang catering gitu ya. Jadi Chef Kuplu ini nanti kita dengarkan sendiri seberapa besar pengalaman di catering dan tujuan kita berbicara di sini semoga bermanfaat buat teman-teman yang ingin membuka usaha bidang makanan khususnya catering. Ya. Bukan begitu Chef Kuplu? Betul. Baik Chef, langsung aja Chef. Itu pertama kali catering yang dihandle apa sih? Pertama, Ada di kawasan mana? pertama itu saya handle catering Di kawasan aja, kawasan. Ya, catering Atika itu kawasan di daerah Kebayoran Lama. Kebayoran Lama. Ya. Yang pertama itu ya. Jadi sebelumnya tapi ke catering itu kan memang khusus untuk makanan porsi besar, biasanya event-event gitu ya, Ya, Chef Kuplu ya. Tapi sebelumnya Chef Kuplu pernah di Hotel Bintang 4 ya. Hotel Bintang 4. Pernah ada di kawasan bandara kalau nggak salah ya. Ya, betul ya. Terus pernah di Tarakan. Kalimantan, Tarakan. Wih. Ya. Itu eksekutif chef ya? Ya, saya eksekutif chef. Eksekutif chef, informasinya eksekutif chef berarti di dapur orang nomor satunya. Itu ya Chef? Betul, betul. Kalau nggak salah yang di bandara juga. Bandara juga. Di rumah sakit internasional pernah juga. Nah, dan hotel satu lagi di Horizon. Oh iya. Samarinda. Oh di Samarinda juga pernah. Itu posisi sosep, ex-sosep. Sosep. Sosep, Ya. sosep pakai resep. Baik, balik lagi ke pembahasan awal. Kita mau membahas tentang catering ya Chef. Oke. Jadi tadi waktu yang pengalaman pertama catering yang di Kebayoran, itu sampai di titik berapa porsi yang pernah dialami per hari? Kalau yang catering itu catering Akikah kan? Akika itu mencapai terakhir hampir 5.000 tapi hampir waktu itu saya ketanganin 4.900. Oh, kurang lebih hampir 5.000 ya? 5.000 Hampir 5.000 bayangin teman-teman. 5.000 sehari Chef? sehari ya. Coba teman-teman bayangin ya. Logika simpel lagi nih. Kalau misalnya itu ayam satu ekor dipotong 10, maka buat 5.000 ayamnya 500. Ya, betul. Ya. Betul. Kalau daging satu porsinya 50 gram, sekilo berarti 20. Berarti 250 kilo. 250 kilo. Wow. Kita harus korek ilmunya gimana. Itu baru berhitung ayam. Sambil minum saya. Itu baru dihitung Ayamnya aja ya. ayamnya aja. Kalau sate, Wah, sate satu porsi berapa tusuk? satu porsi untuk satu customer. Satu box aja, satu box. Oh, satu box. Tiga tusuk? 3 tusuk. 3 tusuk dikali 5.000, 15.000 tusuk. Ya. 5.000 tusuk. Tusuknya 15.000. Wow. Baru masukin belum bakarnya. Belum bakarnya. Oke, Chef. Tolong di-share pengalaman lain sedikit aja. Selain itu ada beberapa catering akikah ya? Ya. Ada di daerah mana? Waktu itu di Cipinang. Cipinang ada. Bukan penjara ya teman-teman. Ah. Daerah Cipinang terus. Depok ada. Depok ada terus. Bekasi ada. Bekasi ada. Terakhir itu saya terakhir di Kerawang. Karawang. Oke, sekarang gini. Itu pengalamannya, ya makanya saya bilang bolehlah Chef Kuplu dibilang masternya catering, nggak lumayan, pengalaman banyak. Itu yang 5.000 porsi, 5.000 porsi itu pengiriman berapa titik Chef? 5.000 itu sekitar hampir 70 titik. 70 titik, asumsi berarti di rata-rata satu titik 70 box ya. Betul. Jadi ada 100, ada 50 gitu. 100 ada 50, paling sedikit 50, ya paling Wow. banyak 100, Oke. 120, sampai 150 ada. Nah, sekarang gini Chef. Kalau teman-teman kita nih, Alibaba di luar sana, Oke. pingin membuat catering, gitu ya. Betul. Boleh. Faktor apa aja Chef yang pertama harus disiapkan? Pertama banget. Pertama banget yang Sambil minum, Chef, ya? Oke, sambil minum. Ya.
Dipersiapkan pertama kali itu yang sudah pasti tempat ya, tempat atau layout kitchennya. Terus Setelah tempat kitchen kita beresin, baru saya berpikir ownernya mau target berapa banyak atau berapa ribu orderannya gitu. Sambil berbicara layout. Gitu. Berarti ibarat yang mau berjalan, tentukan dulu tujuannya. Betul. Mau berapa? Gitu ya. Kalau awal-awal logikanya secara normal berapa sih? 500 kah? 1000 cukup, 500 cukup kali ya? Untuk awal buat catering 500 cukup. 500 cukup teman-teman. Bayangkan aja jika teman-teman dapat yang 20.000 aja per blok, nggak usah 20.000 deh, 15.000 ngasih makan karyawan pabrik aja misalnya ya. 15.000 sehari 500 porsi. Berarti udah 7,5 juta sehari. Sebulan dikali 30. Wow. Berarti berapa tuh? 7,5 juta dikali 30, 225 juta. Ya. Kalau nggak salah ya teman-teman ya, kurang lebih gitu. Itulah. Ya betul. Itu transaksi bulanan. Nah, food costnya itu gimana sih? Itu secara kasar itu berapa persen sih kalau catering normalnya? Apakah 45, 50 atau ada angka yang wajarnya? Sebenarnya food cost itu tergantung harga juga. Oke, kalau harga yang kayak karyawan tadi? Kayak tadi itu berarti kayak ada 50. Karyawan itu 50-an. 50%. Berarti bahannya ya teman-teman itu harus siapkan berarti separuh dari 225 juta. Ya. Wih, lumayan ya. Lumayan. Ratusan juta itu baru bahannya saya. Baru bahan. Belum investasi. Betul. Berarti ada alat pendukung. Ada alat pendukung yang memang biar titik 500 per hari berjalan lancar. Betul. Luar biasa. Timnya chef sekarang. Tadi kan tempat udah, fasilitas udah. Udah pasti. Asumsi dulu chef, sorry chef. Kalau 500 porsi sehari, kira-kira orang dapurnya berapa tuh chef? Orang dapurnya aja. Orang dapur itu kita paling minimal udah 4 atau 5. 4 atau 5. Iya. Tim packing? Tim packing itu sekitar 3 atau 4. Tim packing ini ya teman-teman yang masukin ke box, yang nutup, yang ikat ya. Kalau drivernya berapa pengantarnya? Driver untuk kapasitas itu 1 sama asisten juga sih. 1 driver diikuti sama asisten. Iya betul. 2 ya. 2 driver. Berarti ada 2 tim. Iya. Nah tadi tergantung juga saya Alibaba itu untuk kita tarik driver. Kita kan dapat orderan satu tempatnya 500 pun juga bisa. Satu tempat. Nah, berarti kita nggak perlu driver banyak-banyak juga. Cuma 1 aja cukup. Jadi gini, saya paham. paham. Dan tim packing. Kalau tadi 500 ya 2 tempat, Ya. mau nggak mau, kalau mobilnya 1 berangkat lebih awal, kalau jaraknya dekat. Kalau jaraknya lumayan jauh, mau nggak mau 2 tim, 2 driver ya. Ngerti saya. Oke, itu terkait sama tim ya. Sama tim. Nah kalau yang tim kebersihan, itu alat-alat atau kita bisa sebut steward ya. Steward. Itu tadi 4 masak udah masuk belum? Belum itu? Itu belum. Berarti setidaknya 2 dong. Setidaknya steward 2. Wih, 2 teman-teman. 2 steward, 4 sampai 5 kokinya, tim packing 3, driver bisa udah 12 ya. 12. Tapi jangan salah teman-teman. Tadi salesnya 225 juta. Iya. Salesnya Itu mengcover semua. Mengcover semua ya. Bisa. Untung nih. Untung. Pasti. Begitu teman-teman. Nah, setelah itu itu kan ngayal gitu tadi tuh. Iya. Ngayalnya ya. Tapi kan banyak hal yang perlu dipertimbangkan dalam menjalankan operasional catering. Tadi lokasi udah. Alat nanti layout udah ya. Layout itu desain dapur ya. Desain dapur. Jadi dari mana barang diterima, alurnya. lalu dipersiapkan alurnya supaya tidak tubruk-tubruk. Betul. Jangan sampai barang diterimanya di sini, gitu ya. Nanti dipotongnya di sini, masaknya di sini, ngilang-ngilang. Dari sini lewatin ini, ganggu operasional ini. Betul. Jadi itu kalau tempatnya tuh alurnya dibuatkan. Jadi chef kupluk pasti terhadap order nanti minta di mana barang diterima, di mana barang disimpan. Penyimpanan udah pasti nanti masuk ke kitchen layoutan. Oh, berarti tuh punya chiller, punya freezer, punya dry store. Iya, betul. Wih, keren. Oke chef. Sekarang ini chef, seumpama nih
ya, eh, orang ini sudah menjalankan catering, dia akan berniat untuk membuat catering itu. Eh, Kira-kira ya yang harus diketahui di awal, sepanjang Chef Kupluk jadi pimpinan di catering, mungkin bisa di-share ke teman-teman Alibaba semua di luar, masalah yang paling sering terjadi itu di aspek mana? Oke, itu pasti SDM ya, Sumber daya manusia. sumber daya manusianya pasti Apa kejadian awas ya? paling tersulit ya. Kenapa? Tapi Kenapa? ya alhamdulillah saya Hmm. punya trik tersendiri. Oke, Bisa menangani ada itu. triknya. Iya. Gimana sih? Ya, menangani itu sendiri. Ah. Kita gimana supaya SDM ini loyal dengan kita. Hmm. Ya. Kebanyakan setiap saya konsultan Hmm. catering, Hmm. udah pasti masalah nomor satu SDM. Nomor satu ya. Nomor satu. Kirain kalau skill SDM-nya gimana nih? Skill masaknya kah atau apanya? Karakter. Lebih kemana? Lebih karakter. Oh. Karakter. Tapi itu- masak sebenarnya jago dia. masak bisa, Packing bisa. bisa jago. Bawa mobil juga bisa, driver. Ada yang bisa, ada yang enggak. Enggak, maksudnya berarti karakter yang lebih suka. Karakter betul. Jadi kalau skill sebenarnya udah bisa dicek di awal Bisa ya. dari awal. Oh, oke. Iya. Orangnya nih. Orangnya betul. Oke, Chef. Lalu triknya tadi gimana biar dia loyal? Triknya satu, Hmm. yang pengalaman saya, kalau saya pendekatan, Nanti kontrol harus kuat ya. kontrol kita harus kuat. Bahkan Oke. salah satu, kita panggil untuk berbincang empat mata aja, Nah, gitu kan? Kita korek, ya kan? cari info nih. Cari info Masalahnya di mana? masalah di mana kalau dia bermasalah, ya kan? Oh. Apa masalah keluarga, masalah sama istrinya, Oh. ya kan? Masalah lain-lain lah, banyak lah ya. Oh, Cara oke. Berarti intinya ya, dicari permasalahan itu dengan cara pendekatan. pendekatan. Oke. Oke, Chef. Jadi gini, Teh. Tadi SD udah ya. Ya udah. Kan masalah nggak SD aja nih. Ya. Tadi triknya udah dikasih tahu ya teman-teman. Ya. Kalau teman-teman punya catering, jadi ada komunikasi secara baik. Triknya sih banyak sebenarnya. Apalagi? Cuma kalau dibicara panjang. Oh, Ya. yang inti aja, Chef. Tadi pendekatan itu paling inti tuh. Pendekatan paling inti, Pak. Intinya kalau sudah ada aja komunikasi, jadi kita tahu masalahnya apa, mungkin bisa dipecahkan masalahnya. Ya, bisa dipecahkan. Jadi kita istilahnya kita care dengan mereka. Oh, Jadi mereka pun timbal balik ya care kembali dengan kita. Itu siap. pastinya. Keren ilmunya. Lanjut, Chef. Sekarang saya coba bergeser ke aspek yang lain. Setelah SDM, masalah apa yang sudah terjadi? Setelah SDM, Bahan masalah saya bahan kecil masalahnya. terlalu ya agak kecil lah. Jadi, Yang sering basi. oh itu berarti di kualitas makanan. Makanan. Jadi kalau pengadaan masih aman. Pengadaan masih aman. Di info dulu ke Alibaba semua di luar. Oke. Bagaimana biar bahan itu kok Chef Kupluk merasa bahan gak ada masalah ya? Hmm. Harus bentuk apa? Kan ini sepengalaman harus ada supplier. Betul. Terus suppliernya berapa sih berarti? Atau gimana? Ya, yang pasti ya satu itu kita harus punya supplier. Oke. Punya supplier, dan kalau memang mau belanja sendiri juga bisa. Itu juga bisa diatur ya. Yang pasti itu kita adanya SDM tadi mendukung untuk pengecekan. Oh, oke. Jadi sebenarnya pengadaan itu kalau kita memang tinggal di awal 5 banyak ya kali ya? Banyak. Kalau banyak nggak usah terlalu repot ya. Nggak usah. Jadi sumber kita mau daging yang kualitas koktail, harga yang kompetitif bisa. Ada. Banyak ya. Banyak. Sayuran Ada. itu tempat Chef Kupluk catering di Karawang, sayuran murah. Kalau posisi bikin di Tangerang ada yang murah? Oh iya. Ada. Kalau di Tangerang kita masih main pasar. Oh, intinya masih bisa dijangkau, masih Bisa dapat. jangkau lah. Oke. Bahan berarti enggak. Jadi tadi Chef Kupluk bilang setelah SD ternyata kualitas makanan. Kualitas makanan. Kenapa tuh, Chef? Tadi kembali lagi kualitas makanan. Yang sering terjadi deh, yang sering komplain apa aja nih? Satu tadi katanya basi ya. Basi. Kedua, Kedua nggak enak. nggak enak sih. Jarang. Jarang lah bilang nggak enak. Porsi salah. Porsi salah. Itu bisa kejadian. Salah porsi. Kalau tadi basi, porsi salah. Kalau kotor juga kecil kemungkinannya. Kalau kotor
kemungkinan kecil. Kecil ya, karena memang Terus mungkin dari keterlambatan kali sih. keterlambatan betul. Iya. Pengiriman. Oke, 3 nih ya teman-teman. Tadi di luar SDM Ya. berpotensi satu masalahnya itu di basi. Ya. Kedua masalah di masalah di apa tadi sih? Pengiriman. Pengiriman. Yang ketiga masalah di porsi. Porsi. Beresin satu-satu chef. Sama Basi. satu lagi kalau di Satu lagi catering apa? itu ada sate ya. Nah. Sate suka keras. Gitu, Oh. komplainnya kalau sate. Kalau pas lihat itu sate, Kalau benar sate. tolong dibantu chef satu-satu biar nggak mudah basi. Triknya apa? Oke, biar tidak mudah basi, Mhm. pasti tim dapur ini kita briefing setiap hari, ya. Kita briefingin, kita kasih tahu trik-triknya seperti apa. Contoh, misalnya yang suka basi apa bihun deh bihun atau gulai, yang Bihun. pesantren. Bihun sama gulai itu udah. Nah, satu info ke Alibaba di luar sana. Oke, satu untuk gulai. Ya, Pasti umurnya panjang nih, nggak ya, tahu udah basi. panjang, udah pasti kita bikin bumbunya harus matang. Oh, Benar-benar matang, gitu. jadi nggak bisa tuh sarden di langsung masak bumbu mentah cemplungnya gitu. Nggak bisa. Itu cepet basi. Jadi itu cepet basi. Wah, Umurnya satu, pendek. Ya. satu tuh ya. Ya. Kedua, udah pasti tadi harus matang, Heeh. itu bisa panjang. Jadi benar-benar kalau kita masak bumbunya itu benar-benar keluar minyaknya. nah batasan matangnya itu bulan minyak. Artinya Masih satu tuh chef. Yang kedua, apa mungkin terkait pengemasan tunggu dingin kali ya? pengemasan tunggu dingin betul. Tuh, dua. Pengemasan tunggu dingin. Iya. Ya. Nah, kalau saya pernah denger chef Kuplu pernah cerita, bro, gua kalau masak bihun umurnya panjang nih bisa sampai sore nggak basi. Pakai kimia. Enggak. Wih, bocorin rahasianya. Oke, kalau masak bihun Heeh. udah pasti tadi ya, memang benar bumbunya benar-benar matang. Oh, balik lagi ke situ. Iya, udah pasti itu nomor satu. Bumbunya harus benar-benar matang. Tolong teman-teman perhatikan bumbu-bumbu dasar awal ya. Iya, dasar awal. Sebelum bihun masuk. Betul. Oh itu triknya. Iya, triknya itu pertama. Kedua, udah pasti kita cek tingkat kematangan bihun sendiri. Nah, Gitu. terus tadi Iya. balik ke packing. Jangan panas-panas. Yang panas-panas. Baking. Betul. Oh itu masalah basi. Tadi masalah banyak. Banyak. Masalah ini dulu, saya pengantaran. Pengiriman ya. Nah. Oke. Triknya gimana? Triknya, jadi kembali lagi kalau pengiriman ini kita ambil track jauh. Track jauh dulu yang kita pikirin. Track jauhnya itu kita pikirin pengaruh dengan yang kita masak. Gitu. Jadi track jauh yang dimasak itu yang jauh duluan dibandingkan yang dekat. Gitu. Kalau menunya beda. Kalau menunya beda. Kalau menunya sama. Oh, tetap sama. Coba saya. Tetap sama. Ya. Kalau pengintiran, sorry pengintir tuh. Pengantaran. Kalau pengantaran, posisi catering ada di Bintaro. Pengantaran asumsi Jakarta Pusat. Oke ya. Ada rata-rata kita misalnya 2 kali kirim, sekali kirim 200 misalnya. Oke. Sistem kerjanya gimana tuh? Biar berangkatnya jam berapa ya enak berangkat itu? Kan makan tuh jam 12, tapi kayaknya 12. orang harus nyampe jam 11 ya, Seth? Iya. Harus nyampe jam 11, jam sebelumnya harus. Oke. Jadi ada spare waktu kalau ada kita jalannya. Iya. Nah, kalau jam 11 berarti berangkat jam berapa sih? 9 kan sama 10? Jam 9 Jam 9 berangkat. berangkat. Lah packingnya jam berapa? Packing itu jam 7 udah harus packing. Jam 7 packing selesai ya 2 jam. Selesai. Bener nih. 2 jam Nah, 2 jam selesai. 200 ya? Ya, Wih, tim 4 orang tadi, 3 orang 4 orang. tim 3-4 orang tadi. Oke. Jam 7 packing. Ya, Jam berapa masak? masa itu di sekitar jam 4 jam 5-an. Oh gitu. Ya, Begitu ya teman-teman. Berarti preparation dilakukan sehari sebelumnya. udah sehari sebelumnya. Kalau ayam udah diungkep duluan, Betul. tinggal goreng. Betul sekali. Sambal udah dibikin banyak duluan, bahkan Betul. udah kalau butuh dipastiin udah duluan ya. Ya. Kalau ada kerupuk udah Ya. dibikin duluan, boxnya udah betul kan saya? Betul. Jadi intinya pengiriman itu berpengaruh dengan preparation juga. Wah, oke, itu ya. Sekarang masuk ke masalah porsi chef. Bagaimana memastikan bahwa porsi kita, kan chef nggak mungkin Tepat. diingat semua nih, nggak mungkin diingat semua. Nggak mungkin. Ya, Nggak mungkin ditimbang juga satu-satu. nggak mungkin ditimbang satu-satu. Iya. Kontrolnya di mana chef?
triknya gimana nih buat menjaga kualitas dalam jumlah ini sesuai dengan harapan konsumen. Betul. Nah, Jadi triknya di tim packing, ya. udah pasti kita harus ada yang namanya leader. Oh, jadi kalau bikin catering di packing pun sama kayak dapur ada leadernya. Harus ada. Ya dikontrol di sana. Betul. Kontrol di sana. Bisa nggak Chef? Seumpama kalau dikontrol gini kan kalau bikinnya 200 box hari ini menunya ayam bakar. Chef tutup masak berapa potong? Ya tidak. Ada 200 di lebih nggak kira-kira? Pasti ya? Ada lebihnya Pak. Lebihnya. Kira-kira 200 berapa? Kalau 200 mungkin 205 atau 210? Ya sekitar 25. 210 gitu ya? Itu 210. Seperti itu. Emang harus dilebihin ya? Emang harus lebihin. Nah, kita nggak tahu makanan itu kan. oke, Chef. Itu enak ya teman-teman kontrolnya udah dipotong. Teriyaki chicken, Iya. gimana kontrolnya? Kan itu pakai dada boneless. Dari mana porsinya? Dari porsi, dari kilo. Dari kilo. Ya dari kilo dan kita Berarti dari kilo ya Chef? ya Berarti Chef Kupluk 1 kilo asumsi itu berapa porsi? 1 kilo 20 cukup. buat 20 cukup. Kalau 1 porsi 20, Iya. berarti kalau bikin buat 200 porsi 10 kilo. 10 kilo. Tadi kan harus dilebihin, bisa jadi Dilebihin. masaknya 10,5 atau 11 kilo. Ya. Begitu teman-teman triknya ternyata. Gitu ya Chef? Ya betul. Lebih nggak apa-apa, ada Tapi karyawan. berapa? Ya betul. Gitu ya. Karyawan Bisa. Nah, karyawan juga harus kasih makan juga. Kalau di catering, sama kayak di hotel, karyawan itu dikasih makan ya? Kasih makan. Iya. Kalau di kantoran, gaji, ya mungkin ada yang dapat makan, ada yang enggak, kayak gitu. Iya. Ada udah all in, kan gitu Chef. Betul. Oke. Terakhir nih Chef, masalah letak tadi yang agak makanan keras sate, kenapa tuh Chef? Triknya gimana? Udah pasti itu satu punya resep andalan. Apa tuh Ya, contohnya? resep andalannya kita harus cari apa namanya untuk bisa yang bikin daging apa nih gitu. Oh, Gitu. kayaknya kalau keras kelamaan dimasak ya? Enggak juga. Kenapa tuh? Cuman dari si dagingnya ini mungkin udah keras gitu ya. Oh, gini, saya nangkap saya jadi gini. Kalau yang untuk mahal teman-teman bahannya, Iya. ya kan, masa ya catering harga 15.000 pakai tenderloin kan nggak Iya. mungkin. Jadi pakainya yang normal-normal saja, yang harganya terjangkau. Nah itu biasanya kalau di sate cara masaknya sebentar berpotensi keras. Iya. Biar nggak keras, dikasihlah trik dengan cara diempukkan. Bukan. Seperti itu. Betul. Begitu ya, Chef? Ya. Oke, kalau begitu. Terakhir, Chef. Boleh di-sharing nggak pesan-pesannya Chef Kupluk buat teman-teman yang pengen usaha catering? Itu pesannya seperti apa? Kita harus melakukan apa agar catering yang kita buka nggak mudah untuk tutup, syukur-syukur harus berkembang. Yang pasti itu pesan-pesannya pasti kita persiapan ya. Ada persiapan pertama, yang satu modal. Modal Pasti dua. modal. Penting nggak kalau tim marketing? Tim marketing perlu. Penting juga. Iya. Harus dong ya. Harus ada. Ujung tombak. Iya. Terus? Tadi SDM ya. SDM. Dari SDM tadi kelengkapan SDM dari marketing sampai pengiriman. Itu. Jadi hal-hal tadi diperhatiin. Ya, itu harus diperhatiin. Gitu ya. Ya. Betul. Oke, kalau gitu. Baik, teman-teman. Demikian diskusi singkat saya dengan Chef Kupluk. Senang bertemu dengan Chef Kupluk. Semoga diskusi singkat ini bermanfaat. Kalau ada pertanyaan gitu ya, silakan isi kolom komentar. Pasti kita jawab nantinya gitu ya. Ya. Chef Kupluk lumayan ilmunya, pengalamannya gitu ya. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Oke, teman-teman. Ciao Alibaba. Thank you. Thanks for watching. Oke. Oke, Chef.